Selamat sore, nama gue Aditya. Gue dari Neon Indonesia. Gue founder dan CEO dari Neon Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun ini. Neon itu dari tahun 2013, tepatnya waktu itu jadi bisa dibilang tugas kuliah pas gue masih kuliah di MBA ITB. Idenya itu sebenarnya pas dari perjalanan lah, istilahnya perjalanan sebelumnya. Jadi gue tahun 2011 sampai 2013 itu ada di Singapura, dan gue ngelihat behavior di Singapura itu bisa dibilang membutuhkan simplicity ketika dia ada di weekend. Jadi idenya adalah gimana caranya behavior simplicity ini gue terapin ke dalam sebuah produk, di mana tas dulu itu mungkin dari tahun 2013 itu gue masih ngelihat tas itu kayaknya banyak banget detailsnya. Nah, gue hanya berpikiran gimana caranya mensimplifikasi tas yang sudah ada dengan nafas neon, di mana neon itu singkatan dari nilon dan neon. Jadi colornya itu sangat banyak sekali, dari A sampai Z kita ada sih gitu. Jadi kurang lebih idenya dari sana. Jadi karena memang tadi gue sebut neon adalah rootsnya, jadi 2013 sampai 2019 kita fokus cuman ada di kategori carrier ya. Jadi carrier itu tas lah ya. Jadi tas kita itu ada dari sling bag, backpack, terus mungkin ada banyak lagi, ada duffel bag, terus ada pouch dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada pandemik di 2020, kalau nggak salah di akhir Februari menuju Maret, di mana pandemik itu mengharuskan semua orang lah ya, baik yang ada di Indonesia atau di luar negeri, atau bahkan yang biasanya traveling pakai tas, butuh tas, mengharuskan untuk diam di rumah kan. Jadi otomatis penjualan kita pun drop tuh. Nah, kalau misalkan gua nggak ada segi adaptasi gitu ya, sama segi kreasi, kayaknya Neon itu bisa dibilang bubar gitu ya. Tapi ketika gue mencari ya bisa dibilang R&D gitu ya, dimana gue mencoba mengeksplor lebih lagi dari material. Jadi material Neon itu adalah nylon polyester. Jadi nylon polyester ini secara tidak terduga, karena gue waktu di pandemik awal-awal juga berkontribusi, gue punya gerakan namanya Indonesia Kuat, di mana gue bikin sebuah pergerakan untuk ya tenaga medis, tapi digerakin sama lokal brand. Nah, di situ gue akhirnya mencoba ya kan bikin hazmat, bikin masker dan sebagainya. Ketika bikin hazmat ternyata orang-orang pada pakai nylon gitu kan. Dari situ akhirnya gue punya ide gimana kalau kita bikin APD, alat pelindung diri, masker, tapi dari bahan nylon. Nah, gue nggak nyebut bahwa nylon itu bahan medis, tapi gue nyebutnya selalu masker kita itu adalah fashion. Terus yang keduanya ada triply, jadi 3 lapis. Jadi lapis pertamanya si nylon, lapis keduanya itu kain. Jadi nanti di antara 2 kain itu bisa dimasukin lagi, misalkan mau pakai filter karbon, mau pakai tisu, itu bisa. Jadi adaptifnya ya gimana caranya gue merespon ya bisa dibilang ya kondisi global dengan memanfaatkan ya ibaratnya resource yang kita punya, si nylon gitu sih. Nah, jadi kalau ngomongin kolaborasi, sebetulnya kita pas tadi ya ngomongin masker, pertama kali kita rilis itu sebenarnya cuma ada 4 warna. Tapi karena gue tuh inget banget ada temen yang selalu bilang how to quick win in 2020 sebelum ada pandemic adalah collaboration. Nah, makanya gue nggak pikir panjang, mungkin selang cuma 2 minggu gue bikin si masker ini kolaborasi sampai 3 season. Itu kurang lebih sekitar 30 kolaborator. Ada brand, ada artisan gitu ya, ada seniman dan lain sebagainya. Nah, jadi kemarin gue ngitung akhirnya kolaborasi selama pandemik ini justru lebih banyak daripada sebelum pandemik. Jadi dari pandemik bulan
April lah ya gue nyebutnya, rilis itu sampai bulan Desember ada 8 kolaboratornya. Salah satunya ya tadi ya, seniman-seniman itu gue anggapnya kolaborator besar. Terus ada Urban Sneaker Society, ada Urbane, ada Show the Monster. Terus yang terakhir kemarin ada sama Festival Film Indonesia. Nah yang sekarang Desember terakhir itu kita lagi jalan sama Fox Candy, Fox Permen, means adalah national brand, dan mudah-mudahan di tahun 2021 kita juga ada beberapa kolaborasi dari national brand juga. Nah yang gue pikirkan adalah sekarang gimana caranya bikin kolaborasi itu nggak hanya sebatas kita tukeran aset, kita ibaratnya cuma nempelin aset atau nempelin desain, tapi gimana caranya activation panjang gitu. Jadi gimana caranya yang cuma seminggu tapi kita bikin jadi activation selama 1 bulan. Itu yang lagi gue coba bentuk si ekosistemnya gitu sih. Gimana caranya how to survive? Sebenarnya kalau dari gue itu sempet pertama kali pas lagi hancur banget ya si kondisi brand lokal, gue tuh ngadain kayak Zoom bareng gitu, bareng-bareng sama brand-brand yang lainnya. Kita ada ya, kalau dulu tuh ngomongnya kayak kopi-kopi tapi semua pakai Zoom gitu. Jadi semua orang bercerita di sana, terus akhirnya sharing, terus akhirnya menceritakan possibility-nya, menceritakan kesusahannya dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana kita kayak nggak sendiri sih, itu pertama sih. Jadi kalau bisa lu ketika lagi keadaan pandemik ini jangan ngerasa lu doang yang susah gitu. Jadi ibaratnya lu cari temen nangis barengan gitu. Jadi dari temen barengan ini biasanya jadi ada kondisi yang secara tidak sadar lu tiba-tiba kolaborasi, lu tiba-tiba jadi bikin campaign bareng. Hanya sekedar cuma kayak ya bikin campaign bareng itu menurut gua tuh banyak banget kemarin kejadian gitu. Jadi nggak bikin produk tapi kayak bikin kayak SFS gitu kan, saling mempromoin brandnya walaupun itu sebenarnya saingannya gitu. Jadi di pandemik ini justru menurut gua jadi bikin mau brand, mau artisan, mau movement maker dan lain sebagainya jadi erat gitu hubungannya. Jadi menurut gua ketika ada pandemik kemarin kuncinya tetap kolaborasi sih gitu. Jadi teman-teman gitu ya yang masih susah nih gitu sekarang, ya menurut gue sih banyak cerita, banyak dapat sharing juga dari teman-teman yang lain. Terus udah kayak gitu siapa tahu bisa kolaborasi juga sama, walaupun hanya temen nongkrong gitu ya, atau misalkan apapun itu bisa jadi tukeran market lah ya bisa nyebutnya. Sama kalau gue yang ekstrimnya adalah justru ketika lu lagi pandemik jangan nggak ngeluarin artikel gitu. Jadi gue tuh bahkan ngebanyakin banget pas lagi pandemik ini, bahkan sekarang seminggu sekali gue suka ada special drop, suka ada eksklusif release, ada collaboration release, apapun itulah gitu. Jadi sekarang tuh jadi kayak bener-bener fast fashion ya kalau gue ngerasanya di Instagram gitu ya, ngerasanya di online itu jadi kayak ngelihat brand gede di mall setiap minggunya dia punya artikel baru. Nah itu gue ngelihat ketika kita nggak bikin itu setiap minggunya, itu pasti reach-nya sedikit gitu ya, atau misalkan impression-nya sedikit. Jadi ketika ada renewal terus, itu pasti brand itu pasti akan jadi getting attention sih sama market. Paling itu sih kalau dari gue.